Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muiz Al-Adil, NIM 2602011919329, kelompok 5, kelas B. Dalam kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum MKA. Oksigen terlarut. Air sampel Na2SO2O3, H2SO4, botol BOD, pipet tetes, NaOH dalam KI, MnSO4, amilum. Langkah yang pertama, ambil air sampel dengan menggunakan botol BOD 125 ml. Tambahkan 1 ml MnSO4 dan 1 ml NaOH dalam KI, kemudian menutup botol dan mengocoknya hingga larutan mengendap. Tambahkan 1 ml H2SO4, kemudian tutup botol BOD. Kocok sampai larutan berwarna kuning. Lakukan titrasi dengan 0,025 N Na2S2O3 hingga larutan berwarna kuning muda. Tambahkan 2 tetes amilum. Apabila timbul warna biru, kemudian lanjutkan dengan titrasi hingga warna berwarna bening.
terakhir, baca skala penurunan titran, setelah itu masukkan ke dalam rumus. Karbon dioksida. Air sampel. Erlenmeyer. Indikator PP. Na2CO3. Langkah yang pertama, ambil 50 ml sampel air dan masukkan ke dalam tabung Erlenmeyer. Tambahkan 2 tetes indikator PP. Apabila setelah penambahan indikator PP warna larutan menjadi merah muda, maka karbon dioksidanya tidak terdefinisi. Apabila tidak didapatkan warna merah muda, kembali lakukan titrasi dengan 0,045 N natrium karbonat hingga warna menjadi merah muda. Baca skala penurunan titran dan masukkan ke dalam rumus. Alkalinitas. Air sampel. Indikator MO. Erlenmeyer. HCl. Indikator PP. Pipet tetes. Langkah yang pertama, ambil 50 ml sampel air dan masukkan ke dalam tabung Erlenmeyer. Tambahkan 2 tetes PP. Bila terjadi warna merah muda, lanjutkan titrasi dengan 0,025 NaHCl hingga warna merah muda hilang.
Catat jumlah HCl yang digunakan, masukkan ke dalam rumus. Dikarenakan kita mencari alkalinitas parsial, maka masukkan ke dalam rumus alkalinitas parsial. Produktivitas primer. Langkah yang pertama, ambil air sampel dengan menggunakan botol BOD terang dan COD gelap. Masukkan botol tersebut ke dalam air kolam dan rendam selama 4 jam. Setelah 4 jam, ambil lalu ukur oksigen terlarutnya. Perhitungan PP dilakukan berdasarkan perbedaan kelarutan oksigen di dalam botol gelap dan botol terang. pH. Langkah yang pertama, ambil sampel air menggunakan wadah atau gelas. Setelah itu, ukur menggunakan pH universal. Celupkan pH universal ke dalam air sampel yang telah kita siapkan. Setelah itu, kita cocokkan kadar pH-nya. Suhu air. Langkah yang pertama, siapkan termometer. Masukkan termometer ke dalam air sampel dan tunggu beberapa saat. Setelah itu, ambil termometer dan lihat kadar suhu air. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan amonia. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan pipet. Setelah itu natrium nitrofusid, fenol, air sampel, dan Erlenmeyer, serta plastik yang akan kita gunakan untuk menutup Erlenmeyer. Oke, pertama kita ambil sampel sebanyak 25 ml dengan menggunakan pipet tetes. Setelah kita ambil 25 ml air sampel dan kita masukkan ke dalam Erlenmeyer, selanjutnya kita tambahkan larutan fenol sebanyak 1 ml. Setelah larutan fenol, selanjutnya yaitu nitrofusid sebanyak 1 ml juga. Setelah dicampur semuanya, kita tutup Erlenmeyer menggunakan plastik.
dan kita homogenkan. Setelah itu kita tunggu selama 1 jam. Setelah 1 jam, maka akan berubah warna seperti ini. Nah, setelah berubah warna seperti ini, kita masukkan ke dalam pipet pada alat spektrofotometer. Baca dan catat serapannya pada panjang gelombang 640 nanometer. Setelah itu, masukkan ke dalam rumus kadar amonia sama dengan kadar yang diperoleh dikali faktor pengeceran. Permasalahan, pada hari ke-15 terjadi peningkatan kadar amonia yang diakibatkan oleh cuaca terik sehingga suhu perairan naik yang menyebabkan amonia ikut naik. Pada sistem budidaya, dari semua parameter kualitas air, amonia menjadi salah satu faktor pembatas setelah oksigen. Konsentrasi oksigen terlarut yang rendah dapat dikontrol dengan aerasi. Namun, konsentrasi amonia yang tinggi menjadi manajemen praktis yang bermasalah. Pada konsentrasi tinggi, amonia bersifat toksik yang menyebabkan penurunan pasokan oksigen dalam jumlah besar dan perubahan yang tidak diinginkan dalam ekosistem perairan. Ikan memiliki beberapa mekanisme untuk mentoleransi kelebihan amonia dan mengurangi toksinitas amonia termasuk ekskresi dan konversi. Namun, paparan amonia pada tingkat berlebihan menyebabkan ekskresi amonia terganggu, sehingga terjadi peningkatan penyerapan amonia dan bahkan kematian. Hal ini diperkuat oleh Wahyuningsih dan Kitarama 2020 yang menyatakan bahwa paparan amonia pada tingkat berlebihan menyebabkan ekskresi amonia terganggu, sehingga terjadi peningkatan penyerapan amonia bahkan kematian. Untuk solusinya, pengelolaan untuk mengurangi dampak amonia pada sistem budidaya dan lingkungan sangat diperlukan. Pemilihan yang tepat sumber protein murah dan efisiensi konversi nutrisi pakan sangat diperlukan, sehingga mengurangi kadar buangan pada lingkungan. Manajemen dalam pemberian pakan pada ikan juga berpengaruh dalam kadar amonia. Saat periode stres, ikan tidak mungkin makan, sehingga pemberian pakan hanya akan mengakibatkan pakan tidak termakan dan menumpuk. Menghentikan pemberian pakan akan mengurangi siklus nitrogen alami. Setidaknya ada 3 proses utama konversi nitrogen untuk menghilangkan amonia pada sistem budidaya. Dengan memperhatikan kandungan dan jumlah pakan yang harus diberikan, maka kenaikan kadar amonia dalam air dapat mudah diatasi. Selain itu, ada juga beberapa cara yang dapat mengurangi kadar amonia berlebih. Pertama, penghilangan dengan fotoautotrofik oleh alga. Kedua, konversi bakteri autotrofik dari amonia menjadi nitrat. Dan ketiga, konversi amonia secara langsung oleh bakteri heterotrofik menjadi biomasa bakteri. Hal itu didukung oleh Wahyuningsih dan Gintama 2020.